Alhamdulillah bersua kembali bersama saya Saddam Hussein. Semoga sahabat inspiratifku baik bahagia selalu sehat, dan berlimpah karunia yang banyak yang penuh keberkahan. Di kesempatan ini saya akan menyajikan perjalanan kisah tentang 2 sahabat, 2 jalan, 1 takdir pengabdian. Ayo langsung saja kita simak perjalanan kisahnya berikut ini. Di sebuah kota kecil yang teduh, berdirilah sebuah sekolah menengah pertama di bawah naungan Yayasan Katolik. Di sanalah kisah 2 remaja bersahabat dimulai, Adrian dan Raka. Adrian, anak tunggal dari keluarga Katolik taat, dikenal ramah, lembut, dan penuh perhatian. Sedangkan Raka, anak seorang pengusaha Kristen Protestan, berjiwa aktif, ceria, dan tak pernah ragu membela temannya. Mereka bersekolah di tempat yang sama, duduk di bangku kelas yang sama, bahkan sering duduk sebangku. Persahabatan mereka tumbuh kuat, melewati canda, tawa, hingga doa-doa bersama. Raka, bro, nanti setelah lulus SMP kita lanjutkan di SMA sini aja ya, biar kita bareng-bareng terus. Adrian, harus, dong, kita nggak boleh pisah. Sampai nanti, sampai tua. Dan benar saja, mereka melanjutkan sekolah di SMA yang sama, masih di bawah Yayasan Katolik. Di sana, keduanya mulai menemukan panggilan hidup masing-masing. Adrian merasa hatinya tenang setiap kali berada di kapel. Doa-doa hening di depan altar menjadi momen damainya. Ia pun mantap memilih jalan hidup sebagai seorang pastor. Sementara Raka, di sisi lain, merasakan getaran yang sama di gerejanya sendiri. Ia memutuskan untuk menjadi seorang pendeta di gereja Protestan, mengabdi kepada Tuhan lewat pelayanannya. Meski berbeda gereja, persahabatan mereka tak pernah pudar. Raka, nanti kalau aku jadi pendeta, kamu harus datang ke pengukuhan aku, bro. Adrian, pasti. Tapi kamu juga harus datang waktu aku ditahbiskan jadi pastor. Keduanya saling berjanji, dengan genggaman tangan erat di halaman sekolah yang senja itu. Waktu berlalu, mereka menjalani hidup di jalan masing-masing. Pada usia 30, mereka berdua menikah. Raka menikah dengan seorang perempuan lembut bernama Clara. Sementara Adrian, sebagai pastor, tetap hidup dalam selibat, setia pada panggilannya. Meski aturan gereja membatasi hubungan dekat antar pastor dan keluarga pendeta, Adrian dan Raka tetap saling berkabar, sesekali bertemu diam-diam, hanya untuk sekadar bercerita tentang pelayanan dan kerinduan masa kecil. Namun takdir berkata lain. Di usia 35 tahun, kabar duka datang. Raka meninggal dunia karena sakit yang mendadak. Adrian terpukul. Ia merasa kehilangan separuh jiwanya, seorang sahabat, seorang saudara. Adrian, kenapa secepat ini? Rak? Aku belum sempat bilang, betapa aku selalu bangga sama kamu. Lagu sendu mengiringi adegan Adrian berdiri di depan makam sahabatnya. Sejak kepergian Raka, hari-hari Adrian berubah kelabu. Tak ada lagi pesan-pesan konyol dari sahabatnya. Tak ada lagi suara tawa yang dulu selalu hadir di tiap perjumpaan mereka. Hanya satu orang yang masih menghubungkan Adrian dengan sosok Raka, Clara. Di awal, hubungan mereka hanya sebatas kabar duka dan salam kekuatan. Clara, yang kehilangan suami, dan Adrian, yang kehilangan sahabat, berbagi luka yang sama. Clara, terima kasih sudah datang. Romo Adrian, Raka pasti senang di sana. Adrian, aku yang berterima kasih. Clara, Raka bukan hanya sahabat, dia saudaraku. Aku janji akan selalu doakan dia. Hari demi hari berlalu, komunikasi mereka tak pernah putus. Awalnya hanya sekedar menanyakan kabar. Lalu perlahan, mulai berbicara soal kenangan. Tentang Raka, tentang masa kecil mereka, tentang betapa dalamnya kehilangan itu. Hingga suatu hari di usia Clara yang ke-36, Clara mengajak Adrian untuk berziarah ke makam Raka. Clara, Romo, temani saya ziarah ke makam Raka, ya? Entah kenapa, saya merasa tenang kalau Romo ada. Di bawah langit sore yang jingga, mereka berdiri di depan pusara itu.
Doa-doa lirih dipanjatkan, air mata jatuh tanpa bisa ditahan. Tapi di sanalah, hati mereka perlahan mulai berbicara. Adrian, dalam hati. Maafkan aku, Raka, aku tak bisa menolak rasa ini. Clara pun merasakan kehangatan yang berbeda saat berada di dekat Adrian. Rasa nyaman, rasa tenang, rasa yang perlahan berubah menjadi getaran halus di hati. Sejak hari itu, hubungan mereka makin intens. Clara sering datang ke gereja Katolik, bukan hanya untuk berdoa, tapi untuk sekadar menyapa Adrian, berbicara tentang hal-hal kecil, atau hanya menikmati diam bersama. Clara, aku rindu saat kita dulu bertiga. Tapi sekarang, aku merasa sepi kalau tidak bicara sama Romo. Adrian, aku juga, Clara, kamu satu-satunya yang mengerti perasaanku soal Raka, soal kita. Pelan-pelan, benih-benih cinta yang semula tak disadari, tumbuh subur di tanah luka itu. Pandangan mata yang mulai saling mencari. Senyum kecil yang menyeratkan rindu. Dan pelukan hangat di satu senja yang tanpa kata. Lagu melankolis pelan mengiringi adegan itu. Tapi, cinta mereka adalah cinta terlarang. Adrian seorang pastor. Clara, istri sahabatnya. Hubungan itu tak seharusnya ada, tapi hati tak pernah bisa memilih. Adrian, dalam hati. Tuhan, mengapa rasa ini datang, saat aku tak boleh merasakannya? Sahabat inspiratifku yang berbahagia. Saat hubungan mereka mulai memanas, penuh pergulatan batin, hingga pada akhirnya mereka tak mampu menahan diri. Sejak ziarah itu, hubungan Adrian dan Clara semakin dekat. Pertemuan demi pertemuan terasa semakin sulit untuk dijelaskan. Bukan lagi soal Raka, tapi soal mereka. Setiap tatapan mata, setiap sentuhan ringan, bahkan dalam diam, ada perasaan yang tumbuh semakin kuat. Adrian, Clara, kita harus menjaga jarak. Aku seorang pastor. Clara, aku tahu, Romo, tapi aku juga manusia. Aku sendiri, aku rindu, aku butuh seseorang. Malam-malam Clara mulai dihantui bayang-bayang Adrian. Begitupun Adrian, yang mulai merasa gelisah di ruang doa yang biasanya menenangkan. Doa-doanya mulai berat, pikirannya dipenuhi wajah Clara. Adrian, dalam hati. Tuhan, jika ini dosa, mengapa kau hadirkan rasa ini, sedalam ini? Hingga suatu malam, hujan deras mengguyur kota. Clara datang ke pastoran, basah kuyup, dengan mata sembab. Clara, maaf, aku nggak tahu harus kemana lagi. Aku butuh kamu. Adrian terpaku. Ia tahu, ini saat paling rawan. Tapi hatinya, tak mampu menolak. Adrian, Clara, kamu harus pergi, sebelum semuanya terlambat. Clara, sudah terlambat, Romo, hatiku, sudah terlanjur. Dalam keheningan malam itu, di bawah guyuran hujan, dua hati yang terluka saling menemukan pelukan. Pelukan itu bukan lagi pelukan sahabat, tapi pelukan dua insan yang menahan rindu, menahan rasa yang dipendam terlalu lama. Detik itu, semua batas hancur. Rasa bersalah, cinta, kerinduan, melebur menjadi satu. Hujan jadi saksi, malam jadi rahasia. Hanya suara hujan dan detak jantung. Pagi harinya, Adrian terbangun dalam kegelisahan. Ia menatap Clara yang masih terlelap, lalu berdiri di depan salib di dinding kamarnya. Adrian, lirih. Tuhan, aku jatuh, aku lemah. Clara terbangun, menatap Adrian dengan mata yang penuh cinta tapi juga ketakutan. Clara, aku nggak mau kehilangan kamu, aku nggak bisa, Romo. Adrian, aku juga, Clara, tapi kita nggak boleh begini. Aku harus memilih. Dan aku takut. Hubungan mereka menjadi rumit. Cinta yang tak boleh ada, tapi tak bisa dipadamkan. Setiap pertemuan jadi pertempuran batin. Setiap jarak jadi siksaan. Sahabat inspiratifku saat mereka harus mengambil keputusan, bertahan dalam cinta terlarang itu,
atau melepaskan demi panggilan hidup dan janji kepada Tuhan. Sejak malam hujan itu, Clara tak bisa lagi mengendalikan perasaannya. Cinta yang semula tumbuh diam-diam, kini berubah menjadi obsesi. Clara semakin tergila-gila pada Adrian. Setiap hari, Clara mencari-cari alasan untuk datang ke gereja. Entah untuk menyalakan lilin, pura-pura konsultasi rohani, atau sekadar menyapa Adrian yang makin gelisah. Clara, Romo, aku titip doa. Ya, buat hatiku yang gak tenang. Soalnya, aku jatuh cinta sama orang yang salah. Clara menatap Adrian dalam-dalam, penuh arti. Adrian hanya bisa menunduk, hatinya berkecamuk. Setiap Clara datang, ia merasa seperti dikejar bayang-bayang dosa yang manis, manis tapi menyesakkan. Hari demi hari, Clara makin berani. Ia mulai mengirim pesan-pesan yang menggelitik, kalimat-kalimat manja yang dulu tak pernah ia ucapkan. Clara, Romo, jangan lupa makan. Nanti siapa yang jagain aku kalau kamu sakit? Atau, Clara, aku baru mimpi ketemu kamu, Romo, tapi di mimpi itu kamu bukan pastor. Kamu milik aku. Adrian mulai limbung. Doa-doa yang dulu menenteramkan kini berubah menjadi pergulatan berat. Adrian, dalam hati, Tuhan, mengapa hati ini makin sulit berpaling? Suatu sore, Clara nekat datang ke pastoran dengan membawa makanan kesukaan Adrian. Clara, aku masakin khusus buat kamu, Romo. Katanya, cinta itu jalan lewat perut dulu. Iya, kan? Clara mengedipkan mata genit. Adrian hanya bisa diam, tapi hatinya semakin tak menentu. Clara makin menggoda, makin berani, hingga suatu saat Clara tanpa sungkan berbisik. Clara, aku nggak peduli kamu pastor. Aku cinta kamu, aku mau kamu, milik aku sepenuhnya. Suasana makin tegang, musik mendebarkan. Adrian yang tak tahan, memilih menjauh. Ia pergi retret jauh dari kota, berharap bisa menenangkan diri. Tapi apa yang terjadi? Clara malah menyusul diam-diam, pura-pura ikut retret di tempat yang sama. Clara, aku tahu kamu di sini. Romo, aku nggak bisa jauh dari kamu. Setiap malam aku mimpi kamu. Aku, gila karena kamu. Adrian makin ketakutan. Tapi justru di situ letak daya tariknya. Semakin Adrian menjauh, Clara semakin mengejar. Semakin Adrian diam, Clara semakin menggoda. Di satu malam, Clara mengetuk pintu kamar Adrian. Hujan lagi-lagi turun. Seperti malam saat semuanya bermula. Clara, boleh aku masuk? Aku cuma mau lihat kamu. 1 menit aja, 1 menit. Adrian gemetar. Bimbang antara panggilan jubah suci dan panggilan hasrat manusiawinya. Lagu mendayu mulai masuk. Adrian, pelan. Clara, jangan begini. Aku takut pada diriku sendiri. Clara, aku nggak takut, Romo, karena aku tahu, kamu juga cinta aku. Adegan itu menggantung, penuh ketegangan, penuh rasa bersalah, tapi juga penuh hasrat yang terpendam. Pemirsa seakan ikut menahan napas. Apakah Adrian menyerah, atau tetap bertahan? Sahabat inspiratifku yang berbahagia, saat cinta terlarang itu akhirnya meledak. Atau, saat salah satu di antara mereka mengambil keputusan mengejutkan yang membalikkan segalanya. Malam itu, di bawah hujan deras, di tempat retret yang sunyi, Clara berdiri di depan pintu kamar Adrian. Tatapannya basah, wajahnya penuh rindu yang tak terbendung. Clara, aku mohon, cuma sebentar aja, aku kangen. Adrian, yang selama ini terus menahan diri, akhirnya membuka pintu. Tapi bukan hanya pintu kayu yang ia buka, tapi juga pintu hatinya. Adrian, lirih. Clara, aku capek. Aku nggak bisa bohong lagi. Aku juga cinta kamu. Keduanya terdiam. Tapi dalam diam itu, tubuh mereka saling mencari. Pelukan yang dulu sebatas pelipur lara kini berubah menjadi pelukan dua hati yang terbakar hasrat. Clara, aku rela jadi siapapun, asal tetap di sisimu, Adrian.
Aku nggak peduli gelarmu, aku nggak peduli jubahmu. Hujan semakin deras, petir menyambar, seakan alam pun tahu apa yang sedang terjadi. Di kamar sederhana itu, malam yang seharusnya diisi dengan doa, berubah menjadi malam penuh desahan, bisikan cinta, dan tangisan rindu yang selama ini mereka kubur dalam-dalam. Musik latar mendayu sendu, bercampur suara hujan. Adrian, dalam hati, usai semuanya terjadi. Tuhan, aku telah jatuh sedalam ini. Maafkan aku, maafkan kami. Pagi harinya, matahari terbit dengan sinar yang aneh. Terang, tapi menyesakkan dada. Clara tersenyum, seolah semua beban hidupnya hilang. Clara, mulai sekarang, kita nggak usah sembunyi lagi. Kita jalani aja, Adrian. Tapi tidak dengan Adrian. Jiwanya hancur. Panggilan sucinya, janjinya pada Tuhan, semua seakan runtuh malam itu. Ia merasa berdosa, tapi juga tak ingin kehilangan Clara. Adrian, Clara, kita harus berhenti. Aku nggak bisa, kalau begini terus, aku akan hancur. Clara, aku nggak peduli, bahkan kalau kamu lepaskan jubah itu, aku mau. Aku siap nikah sama kamu. Musik mulai mencekam. Namun saat semua terasa semakin tak terkendali, sebuah kabar datang mengejutkan. Clara pun datang dengan wajah campur aduk. Clara, Adrian, aku hamil. Ini anak kamu. Adrian terpukul. Dunia serasa runtuh. Adrian, astaga, Tuhan, apa yang sudah aku lakukan? Dan di titik itu, Adrian harus memilih, melepas jubah sucinya dan membangun keluarga bersama Clara, atau mengakui dosanya dan pergi meninggalkan semua, termasuk cinta Clara yang begitu dalam. Sahabat inspiratifku yang berbahagia. Setelah kabar kehamilan itu, Adrian dan Clara benar-benar terpuruk. Adrian yang dulu begitu teguh dengan panggilan sucinya, kini merasa hampa. Jiwanya gelisah, pikirannya kosong. Bahkan doa-doanya tak lagi tenang, seakan hatinya menjerit minta petunjuk. Suatu sore, di taman belakang rumah sakit tempat Clara periksa kandungan, mereka bertemu seorang ustadz muda. Namanya Ustadz Hasan. Sosoknya sederhana, ramah, dan wajahnya teduh. Melihat Adrian yang termenung dan Clara yang murung, Ustadz Hasan menyapa. Ustadz Hasan, Assalamualaikum. Maaf, saya lihat wajah antum berdua kok seperti orang yang sedang memikul beban berat ya? Semoga Allah mudahkan urusannya. Keduanya terdiam. Ada ketenangan aneh saat mendengar sapaan itu. Clara, kami sedang bingung. Kami banyak dosa. Kami hancur. Ustadz Hasan tersenyum hangat, lalu duduk di samping mereka. Pelan-pelan, Ustadz Hasan mulai bercerita tentang rahmat Allah yang luas, kasih sayangnya yang tak pernah memandang masa lalu, dan hidayah yang bisa datang kapan saja, kepada siapa saja. Ustadz Hasan, sebesar apapun dosa manusia, kalau dia sungguh-sungguh ingin kembali, Allah Maha menerima taubat. Tak ada manusia suci, yang ada hanyalah mereka yang berusaha memperbaiki dirinya. Kata-kata itu menusuk hati Adrian dan Clara. Mata mereka berkaca-kaca. Adrian, tapi kami ini orang yang tersesat. Kami hidup dalam kebohongan, dalam pelanggaran, apakah masih ada jalan? Ustadz Hasan, justru saat kalian sadar, itulah pertanda pintu hidayah sudah terbuka. Kalau kalian mau, pelajari Islam, pelajari kalimat yang bisa membebaskan hati kalian dari beban ini. Islam itu bukan tentang asal lahir, tapi tentang kesungguhan hati mencari kebenaran sejati. Hari itu, percakapan mereka begitu panjang. Clara merasa damai, Adrian merasakan ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Berhari-hari, mereka bertemu Ustadz Hasan, mendalami Islam secara diam-diam. Dan akhirnya, dengan keyakinan bulat, di hadapan Ustadz Hasan sebagai saksi, Adrian dan Clara mengucapkan dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Tangis pun pecah. Adrian melepas jubahnya, bukan karena kalah,
tapi karena menemukan jalan yang lebih terang. Clara memeluknya dengan air mata bahagia. Adrian, hari ini, aku bukan Pastor Adrian lagi, aku saudara kalian dalam Islam, dan aku ingin jadi suami yang halal buat Clara. Tak lama kemudian, mereka menikah secara syar'i. Tanpa pesta mewah, hanya saksi, keluarga kecil, dan senyum ketulusan. Kehidupan baru mereka berjalan sederhana, tapi damai. Ustadz Hasan, semoga Allah limpahkan keberkahan untuk rumah tangga kalian, anak yang hadir nanti jadi cahaya keluarga, dan hidup kalian dipenuhi petunjuk Allah. Adrian dan Clara memulai hidup baru. Mereka bercerita kepada banyak orang tentang perjalanan panjang ini, dari sahabat seiman, cinta terlarang, dosa, hingga menemukan cahaya Islam yang menyelamatkan. Kini cinta mereka bukan lagi cinta gelap, tapi cinta yang halal, suci, dan dinaungi ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat inspiratifku yang berbahagia, demikian kisah ini saya sajikan, semoga bermanfaat menambah literasi, cakrawala berpikir dan menginspiratif, untuk tetap berada di dalam kebaikan naungan cahaya petunjuk Allah Ta'ala, di dalam kehidupan ini. Sampai berjumpa kembali di kisah inspiratif berikutnya. Atas segala perhatian dan dukungan sobatku saya ucapkan terima kasih. Semoga menjadi nilai kebaikan. Saya mohon pamit undur diri dengan mengucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.